Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Qurtubi gambarkan waktu itu cuma 3, yang lalu, yang akan datang, yang sekarang. Yang lalu tidak mungkin ditarik, dia pergi membelakang dan tidak pernah berputar. Yang akan datang belum tentu kita punya. Besok Kamis, Pak, Kamis bisa datang, tapi bisa jadi Kamis datang, Jumat datang, kita sudah tidak ada. Maka jangan menunggu waktu yang akan datang lalu bertobat. Jangan menunggu akan datang untuk jadi lebih baik, Pak. Jangan menunggu yang akan datang lalu bercita-cita menjadi soleh, karena waktu yang akan datang bukan milik kita. Belum tentu, Pak. Malakul maut, sang pencabut nyawa, Bapak, maaf, tidak pernah kompromi dengan tobat kita. Mau kita tobat atau tidak, mau jadi soleh atau tidak. Kata Allah, "Idza jaa ajaluhum", kalau sudah sampai waktunya, la yasta'khiruna sa'atan, sedikit pun waktu tidak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, dan tidak akan dicabut nyawanya kalau belum waktunya, sekalian. Nah itu mari kita hemat, Pak, hemat dengan waktu. Jangan menjadi pemboros-pemboros. Pemboros paling berbahaya adalah lewat waktunya lalu dia tidak buat apa-apa. Waktu itu, Pak, seperti kompor dengan gas. Kompor, gas. Kompor ada tabung. Kompor ada tabung. Ada tabung besar, tabung sedang, tabung kecil. Itulah umur. Deretan waktu awal sampai habis, itulah umur tak. Umur terakhir, itulah ajal tak. Itu tidak akan mati orang kalau belum ada umur terakhirnya. Itulah ajal tak. Ada tabung besar, tabung sedang, tabung kecil. Tabung besar itulah orang yang panjang umurnya. Allah menentukan ada yang dipanjangkan, Pak, ada yang ada yang sedang, ada yang kecil. Dan dipastikan, Bapak, setiap menyala kompor, maka yang berkurang pasti isi tabung. Itulah gas. Gas tidak kelihatan, tapi dia menentukan. Ruh tak dalam diri tak ini, Pak, masih ada dalam diri, karena ada waktu. Begitu habis waktu tak, Pak, ruh keluar, tidak bisa lagi bertahan. Ada kontrak dengan Allah, dengan tubuh tak. Tubuh ada kontraknya dengan nyawa. Begitu tubuh sudah kehilangan jatah waktunya, ruh keluar, tidak bisa, Pak, bersama, mesti keluar, tidak bisa menyatu. Itu sudah MOU Allah dengan tubuh kita. Karena itu tidak akan mati orang, Pak, kalau belum waktunya. Tidak akan mati orang kalau belum waktunya. Tidak akan mati seseorang kalau bukan waktunya. Mohon, Pak, bisa dibayangkan kalau ada orang kasih menyala kompor, tapi tidak ada yang dimasak. Menyala. Panci tidak naik, wajang tidak naik, menyala. Itulah perbuatan sia-sia. Ini yang dimaksud Quran, innal insan lafi khusr. Banyak orang, Pak, hilang waktunya, tapi tidak dia menghasilkan apa-apa.
Dan mohon maaf Pak, kita berada di zaman penuh ujian, terutama tentang waktu. Dunia informasi mengepung kita Pak, hati-hati. Tidak semua yang datang di depan kita Pak harus dilayani. Karena begitu kita pegang remote, begitu kita pegang HP, hati-hati. HP tak menghabiskan waktu tak, remote menghasilkan waktu tak. Maaf Pak, tidak semua tema di luar itu mesti kita hafal. Tidak mesti semua tema yang viral mesti kita komentari. Kata Rasulullah SAW, min husnil Islam tarku ma la ya'ni. Mau lihat kebaikannya agamanya seorang muslim, dia tidak perlu komentar kalau tidak bermanfaat. Dia tidak perlu melihat kalau dia tidak bermanfaat. Dia tidak perlu lakukan kalau tidak bermanfaat. Selektif Pak orang beriman, sangat hati-hati orang beriman, karena dia hargai waktunya, maka dia tidak mau buang waktunya begitu saja. Hati-hati Pak. Benda yang bernama Muhammad Samsung itu, Dengopo, Xiaomi, apapun namanya, benda genggam ini waktu tak. Jangan mau ditarik Pak oleh setan. Kita layani semua itu yang ada di HP, lalu habis waktu tak, tidak memperbaiki hidup tak, tidak memperbaiki amal tak, lalu habis 1 jam, habis setengah hari, lalu tidak menghasilkan ketaatan di hadapan Allah. Menangis nanti suatu saat. Seorang mukmin tidak boleh kehilangan waktunya, karena di waktunya lah surganya dia beli Pak. Orang akan beli surga dengan waktunya, karena dengan waktu orang bisa beramal. Dengan amal itu butuh waktu. Likulli amal zamanun. Kata Nabi SAW, inna haza yaum amalun. Hanya di dunia selama kita punya waktu, kita bisa beramal. Besok walakin gada la amalun walakin hisabun. Begitu habis waktu tak Pak, tidak ada lagi amal, hisab dihitung. Saya heran sebagian bapak-bapak itu kalau jalan cari tanya tapi tidak jelas, ujungnya tidak jelas, habis waktunya tidak bermanfaat. Salah satu tangisan Pak dalam Al-Quran itu dia berikan di surah Fatir. Allah katakan begini, wahum yastarihun. Nanti penghuni neraka itu berteriak, yastarihuna fiha. Itu penghuni neraka Pak. Iza ulqiya fiha sami'u laha syahika wa hiya tamur taqadu tamayyadus. Mereka dilempar itu ke neraka Pak, dari atas itu dilempar sampai ke bawah, dan bertahun-tahun Pak baru bisa sampai itu. Dalam keadaan apa? Innal kafirina a'tadna, kami siapkan bagi orang kafir itu yang disebut dengan inna a'tadna lil kafirina salasila, pengikat tangan, pengikat kaki, pengikat leher. Oh, dilempar, terikat tangan, terikat kaki, terikat leher, baru dilempar ke bawah. Neraka menggelegar. Begitu sampai di bawah berteriak, wa hum yastarihuna fiha. Apa teriakannya Pak? Rabbana akhrijna na'mal solehan. Ya Allah, keluarkan saya, mau beramal soleh, mau beramal soleh, mau beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Yang dulu amalku saya mau ganti, yang dulu amalku saya mau rubah, yang dulu amalku yang jelek saya mau tutup, dulu amalku yang jelek saya mau ganti. Mau teriak, berteriak. Apa jawaban Allah dengan teriakan itu? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara. Jangan berteriak. Kenapa berteriak di api neraka ini? Dulu sudah diberikan umur yang panjang bagimu.
Mana umur yang panjang di sini Pak? Sebagian ulama tafsir kalau sudah 40 tahun itu kena ini. Maaf Pak ya, yang sudah sampai 40 dianggap orang yang sudah umurnya panjang.